على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم صل على النبي محمد تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى هدرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Kita berdoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut namanya Sumaila arwahi ahlal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailah arwahi ahlal kubur khususon saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita muslimin muslimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk anak cucu keturunan kita semua, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan generasi yang soleh-soleha, diberikan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keadaan baik, mendapatkan rezeki, pendidikan, dan juga ilmu yang bermanfaat, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi habli minas solihin nas'aluka al-ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit berupa sakit jasmaniah yang bisa diobati dengan pendekatan medis, keilmuan kedokteran di rumah sakit, di klinik-klinik dan di balai pengobatan. Mudah-mudahan juga yang berpenyakit hati, penyakit kalbu yang menimbulkan ketidakhusyuan dalam sholat, ketidakikhlasan dalam ibadah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera diberikan kesembuhan dengan cara bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa antasa bila syafi'a ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing, kita tazkiyah diri, kita bersihkan diri dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri-diri kita ini orang yang mendapat kesempatan untuk senantiasa berada dalam rahmat Allah, sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, diberikan ketenangan kalbu, dijadikan orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta diberikan kesempatan untuk senantiasa memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang thayyibah dan barokah, diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal ibadah, beramal soleh, diberikan umur panjang dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhdina yawmal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi umrina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fi syudur akhrijna ya Allah minan dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minan dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minan dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari Bapak Ibu sahabat sekalian, kita tiupkan bacaan surat Al-Fatihah kita dan telapak tangan kita disertai hembusan nafas berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita dan juga semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, karena kalau hanya sekedar hidup, kambing hidup. Tetapi kita ingin hidup sesuai dengan yang memberi hidup, berkeinginan, yaitu menjadikan manusia ini jadi abdinya Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah, tekankan ke dalam diri kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon pertolongan kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ista'inu bis sabri was salat. Mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan dengan sholat. Kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, jasmani rohania, berbahagia, dan mudah-mudahan kita istiqamah untuk berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran. Hari ini di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Kota Bandung, berada dalam keadaan sehat walafiat, sebelah kanan, sebelah kiri, depan. Alhamdulillah. Dan di dunia maya sana dari Bogor hadir Kang Agus bersama keluarga, dari Cirebon hadir Ibu Hilda bersama keluarga, dan dari Bandung hadir Kang Ahmad bersama keluarga. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam keadaan makin hari makin soleh, makin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon diwafatkan husnul khatimah. Yuk, hari ini kita tambahkan amalan kita berupa membaca Al-Quran. Yang mudah-mudahan dari membaca ini kita mendapatkan ilmu, dari ilmu mudah-mudahan kita ada yang bisa diamalkan, dari amal mudah-mudahan kita bisa menikmati, dan setelah menikmati mudah-mudahan kita bisa mendakwahkan, mensyiarkan, memviralkan. Ya, mari yang kita akan baca hari ini surat Al-An'am mulai ayat ke-16, 12 ya. Ayat ke-12, 13, 14, 15, 16. 5 ayat kita akan baca hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan terbaik oleh Allah untuk menjadikan bacaan ini sebagai ibadah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu, sahabat sekalian, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita surat Al-An'am ayat 12 sampai ayat 16 yang baiknya diterima sebagai amal ibadah dan dicatat sebagai amal soleh kita, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan dosa kita dari bacaan yang tidak benar, yang keliru, baik karena keliru, karena ketidakmampuan ilmu, ataupun karena ketidaksengajaan. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus-terus memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Insya Allah. Mudah-mudahan dari bacaan ini kita juga mendapatkan kesempatan terus makin mencintai Al-Quran. Yuk, setelahnya kita membaca, kita lanjutkan membaca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari surat Al-An'am ayat ke-12 sampai ke-16. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sebagai ilmu untuk dijadikan amal, dan pada saatnya kita nikmati sebagai amalan terbaik kita, dan kita akan menyebarluaskannya, mengikrarkannya sekaligus mensiarkannya kepada sesama muslim dan sesama manusia. Mari kita sama-sama lihat dari ayat ke-12. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Nah, tanya ya, kepunyaan siapa yang ada di langit dan di bumi? Jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Katakanlah kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau punya harta, punya sesuatu, jangan merasa punya sendiri. Kayak bakal nyeri hati, punya.
Tapi kalau merasa kepunyaan Allah, maka semuanya akan enak. Kalaupun ada diambil oleh orang lain ataupun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kehilangan sesuatu, ya, nggak usah gempur, Bu. Bisa jadi Allah menghilangkan sesuatu dari kita akan menjadikannya yang lebih baik dari kita. Lengit kabogohnya Pak Dede, lah bisa jadi Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Teku dulu, riweh, tenang we, tenang. Ya, ya kalau tenang, betul tenang, mau boro-boro. Ya, katakanlah kepunyaan Allah. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi Allah itu maha kasih, maha sayang. Jadi kalau kita merasa tidak dikasih, tidak disayangi Allah, yang salah adalah diri kita. Atau diri kita tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, malah barangasan, malah gede ambak, malah susah ngahampura orang, malah susah untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain, berarti itu ciri kita itu sudah keluar dari kodrat sebagai makhluk Allah. Ya. Dia Allah sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Jadi kepastiannya hari kiamat itu semua manusia akan dihimpunkan, dikumpulkan. Ya. Orang-orang merugi, orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu orang yang merugi. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi kita sering bisik-bisik Bu ya, ngomongin orang ya, sering menghilangkan atau menyembunyikan punya orang. Orang yang suka begitu itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Berarti tidak beriman kan sok basak bisik tetangga gitu ya. Anu sok gibah, anu sok ngomongkeun batur ya, anu sok nyumputkeun barang batur gitu ya. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Bapak Ibu, Allah itu memberi tapi tidak pernah mendapat pemberian, alias tidak mengharap pemberian. Allah yang memberi makan kepada kita, tapi Allah tidak butuh makanan. Ya, gitu. Katakanlah sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Jadi ini perintah dari Allah kepada para nabi dan rasul. Berserah dirilah kepada Allah. Jadi para nabi dan rasul itu adalah yang pertama kali berserah diri kepada Allah, dan dia tidak pernah musyrik, tidak pernah menuhankan selain Allah. Ya. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab hari besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendustakan atau mendurhakai Tuhanku. Jadi harus takut Bapak Ibu ketika kita berada hidup di dunia yang segala sesuatunya disediakan oleh Allah, termasuk diberikan rezeki makanan dari Allah, kemudian Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui, jangan sampai kita mendurhakai Allah, apalagi sampai menganggap ada pesaing selain Allah, ada yang Maha melihat selain Allah, ada yang Maha mendengar selain Allah. Jadi kita itu takutnya bukan karena Allah, tapi takut karena yang lain. Ibu osok lamun lagi mau ngomongin batur cilang-cileung sieun kadingian. Osok Bu, osok cilang-cileung lamun nyokot barang batur. Gitu ya. Itu berarti tidak menganggap Allah itu Maha melihat. Ya. Namun ibu ngobrolkeun batur terus diobrolkeun dana datang terus kumaha Bu? Cicing ya. Namun arek bayar hutang kudu jatuh tempo, ibu pura-pura leungit, pura-pura eueuh. Masa gitu Bu? Eta teh teu iman. Aya teh jelema nu teu iman Bu? Loba. Hati-hati ya nu barokah hutang. Di mana wae barane haraya Allah Maha melihat. Jeung anu boga hutang teh Bu, lamun paeh teu meunang dikubur, sancan hutangna aya nu tanggung jawab. Jadi yuk kurang bebaskeun hutang. Ya.
Pak Ibu ayeuna keur usum arek milih kepala daerah. Tingali Bu harta-hartana jeung kakayaanana. Lamun nu boga hutang tong dipilih Bu. Bejakeun. Ya, sabab bakal resep ngahutang. Ya. Jadi pilih calon kepala daerah nu teu gablek hutang. Jawab naon engke lamun kapilihna oge rek neangan modal keur malikeun hutang. Ya, hati-hati. Ya, jadi yuk kita cerdas jadi rakyat. Sabab geus bosen urang dibobodo ku para pamimpinnya. Pamimpin mana? Loba lah mimiti nu handap nepi ka luhur. Ya, gitu Bu ya. Jadi hati-hati Bu, lamun aya pamimpin anu ayeuna rek jadi kepala daerah atau anu nu boga hutang tong dipilih sabab manehna pasti arek digaweana teh keur nahan hutang. Ya. Sesungguhnya aku takut kepada azab hari akhir jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang namanya rahmat Allah itu ketika kita dijauhkan dari azab Allah. Bapak Ibu suka merasa mendapat azab Allah? Lamun Bapak Ibu boga hutang, ieu mah hutang we poe ayeuna mah khusus bahasanana. Sabab ayeuna teh akhir bulan Sapar, pasti kada boga hutang. Dina akhir bulan Sapar, nya moal cukup kumenta wumpul, kumenta doa, kumenta itu ieu. Bayar gula hutang kakana engke ibadah Saparna ditarima. Punya, leres. Jadi dina Sapar pembukasan teh lain rariweuh neangan pihutangeun. Lain botram terus nganyuk hutang, tapi hutang nu aya lunasan. Eta ngaranna bau kasan teh Bu. Ya, ieu lain bau kasan pala numpang bari menang hutang ibunya. Aya gitu Bu. Dan urang omongkeun ngahaja, urang nyindiran diri sorangan supaya urang teh nyaho yen hartina ngeusan teh bau kasan teh kudu bebersih, lain kan saukur cangcong-cangcong salat jeung sholawatan jeung maca Quran, tapi hutang lunasan gitu ya. Kayak gitu Bu. Nah, iya, kan ngahaja Bu kita pesenan di para jelema-jelema anu diharutangan tapi teu dibalayar nya ya sing salabar ibunya anu dihutang tapi teu dibalayar. Terkanu hutang bayar sabar ya. Dan itulah keberuntungan yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberuntungan yang nyata dari Allah di ayat ke-16 dari surat Al-An'am ini yaitu yang dijauhkan dari azab Allah pada hari kiamat dan sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Azab Allah diberikan pada hari kiamat yaitu yang belum diberikan kepada manusia di dunia. Ya. Jadi bukan berarti Allah di dunia tidak mengazab, kan Allah Maha Ngahampura. Selama di dunia kita banyak dosa, kita pemarah, kita sering marahin orang, menyakiti orang, ku Allah teh diantepkeun heula sugan we nya babalik pikir memeh pae. Ada yang diberi penyakit dulu sebelum matinya tuh Bu. Ya, ada yang penyakitnya darah tinggi, ada yang penyakitnya kolesterol, ada yang penyakitnya asam urat. Eta teh sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa kalau kita melawan kodrat Allah, baik dalam cara makan ataupun cara ibadah atau cara hidup kita semua, termasuk gaya hidup nusok loba gaya teh Bu ya. Ibu harus sok loba gaya meskipun loba menang anyuk ya. Sarua jeung presiden urang nusok loba gaya nya padahal menang ngayuk rakyat dikorbankan ke tahun hari pajak naik deh siap-siap ya. Nah aku diomongkan kudu sabab eta teh geus kalanjur dipilih. Jadi wayang nawe pada deknya ai urang teh hayangna sejahtera barunya milih teh ari teh kalakuanana siga nya. Nah gitu Bu. Aya teh aya jangan disesali semuanya itu sudah terjadi. Yuk minta kepada Allah mudah-mudahan disolehkeun ya, diberikan hidayah ya, teresep nganyuk hutang. Sekali lagi Bu, cari pemimpin yang teresep nganyuk hutang sabab engke lamun paeh teu meunang dipupur ya. Termasuk ibu-ibu oke Bu. Boga salah kita ulah nu resep nganyuk hutang. Salah kita berhutang kan meli-meli hutang terus pamajikan kudu ngutang ya gitu. Sabab naon? Sabab salakina kudu nama dibere hutang sabab dalam surat berjamaah ka masjid. Oh ya. Kan kudu dibejakeun sugan we anu tersinggung
ya singgung kayak ngambek. Nah, dan ada cak itu kan bisa anaknya. Yuk Bapak Ibu, kita nikmati hari ini dengan telah membaca surat Al-An'am ayat 12 sampai 16 yang memberikan informasi kepada kita bahwa pertama Allah bertanya kepada makhluk melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapakah yang ada siapa saja yang ada di langit dan di bumi? Kepunyaan siapa saja? Kepunyaan Allah. Jadi Allah yang mengajari kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Tanya manusia itu kepunyaan siapa langit dan bumi. Supaya nggak jawabnya kepunyaan Allah. Ada manusia yang tidak merasa bahwa langit dan bumi ini kepunyaan Allah. Sehingga hidupnya menghalalkan cara nu penting kuring menang. Kalau curang gitu naon kan gitu Bu ya. Kayak gitu Bu. Ya, mudah-mudahan ya segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga Maha Kasih, Maha Sayang. Ini informasi bahwa kalau ada manusia anu telenges, manusia anu saenakna, manusia anu menghambat karir orang lain, menghambat karir politik orang lain, menghambat kedudukan orang lain, menghambat prestasi orang lain, itu berarti ciri manusia yang tidak ada kasih sayang, pendengki. Di negeri kita lagi banyak nah sekarang musim manusia-manusia pendengki. Mereka berbisik-bisik, mereka ngomong-ngomong, mereka bikin skenario, padahal Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan pada saatnya kita akan melihat orang-orang yang semacam itu akan diperlihatkan bagaimana akhir dari kehidupannya. Sebelum mati, mudah-mudahan mereka bertobat. Dan kepunyaan Allah segala apa yang ada di atas bumi ini siang dan malam, dan Allah lah yang memberi makanan kepada manusia. Insya Allah kita termasuk yang diberi makanan. Dan Allah juga yang menyebutkan di sini bahwa jangan sekali-kali kamu musyrik mempersekutukan Allah. Yuk kita syukuri bahwa nanti di hari kiamat akan ada yang mendapat azab dan akan ada yang mendapat rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal